na baju pangau tuhong kau sohuta gamdong laus jatuh cinta au tuhong ari-ari na tabolusi na mambain marbunga holoki ulini rupami na sai manggoda roh hati nai mania sai rapdo hoto hasia nai mania sai huida holi abuki hasian neng manian sai huida hodi labuki arian nang borgini ito sai busi sound rohaki anani ho morning oto Hai tu hodo lau pikiraki ha holongan
Sejak pertama melihatmu, jantungku berdetak kencang. Itu karena senyuman indahmu menghembuskan rasa ke dalam hatiku. Tanganku berjabat denganmu, ada rasa yang tak biasa karena lembutnya sapaanmu membuatku tak ingin berlabuh. Itu hal yang pertama membuatku selalu ingin mengingatmu. Oh, ada rasa rindu akan senyumanmu. Kau curi hati ini dan mulai singgah di sini. Berjabat denganmu, ada rasa yang tak biasa karena lembutnya sapaanmu membuatku tak ingin berlabuh. Dialah asih do kolong iman dan mengaramati kami. Diari ada nang salku saya dari nang Tuhan takas dari boto di tetap kosa dulu abadiami imale Tuhan yang ala borhat ya anak do ni guriami to ngani joron bahide kakak na kosona nala mangalap paso-paso padong sarepeon ipetong oleh Tuhan yung jongi mahami saluhutna padao siya kami ka saluhut parmarahan asa katamisonak kami sa tongan gagasini sa joron mi ali Tuhan Tuhan pada Tuhan perdosa na gulang dohami asa jumulurasi dosa alasan nami asa nang gabitarapat dia kapaso-paso na lasi lehono mo kami kan marsada-sada maulihati madiho amen Amen. Hasian unang bisay isang siho di holok gitu naik kokoro ujung ni perjalanan ni cinta ki siasa sudena uli odon
acara kita, setiap proses yang akan kita lakukan pada hari ini. Sebelumnya kami mengundang kepada kedua orang tua mempelai laki-laki agar menandatangani naskah saksi dari mewakili mempelai pria, mempelai laki-laki. Demikian juga kepada kedua orang tua mempelai wanita atau perempuan agar menandatangani naskah oleh saksi dari mewakili mempelai wanita untuk menandatangani. Siap-siap kedua pengantin untuk menandatangani kedua naskah setelah selesai saksi dari mempelai wanita. Terpujilah nama Tuhan. Naskah telah disegel dan ditandatangani juga oleh Bapak Gembala dan telah diberikan kepada ibunda kedua mempelai wanita dan mempelai pria. Dipersilakan untuk menyalakan dua buah lilin yang sudah disediakan di depan. Mari sampai menyala kedua lilin yang dinyalakan sebelah kiri dan sebelah kanan. Penyalaan ini merupakan simbol support, dukungan, restu atau doa dari kedua orang tua mempelai. Untuk itu, biarlah menjadi suatu restu yang sejati, doa yang sempurna yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan biarlah nanti melalui kedua orang tua ini, berkat dari Tuhan mengalir secara terus-menerus dalam kehidupan mempelai yang akan diberkati pada hari ini dalam kehidupan mereka. Dan lilin yang dinyalakan ini biarlah kiri dan kanan menyinari sekitarnya, sehingga dalam keadaan apapun mereka tetap disinari, terlebih di dalam sinar kasih Tuhan. Silakan kembali. Pamatihamu me, lilin mo na pamatihamu. Ya, dimatikan. Kembali kepada tempat disediakan. Kepada kedua orang tua mempelai laki-laki, saya ingin mengajukan pertanyaan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Apakah saudara, Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh, bebas, tanpa paksaan, telah bersedia mengantarkan anak Bapak Ibu ke rumah Tuhan untuk menerima peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari ini? Jika Bapak Ibu berdua bersedia, jawablah secara bersama-sama, kami bersedia. Terpujilah nama Tuhan. Demikian juga kepada kedua orang tua
mempelai wanita. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang sama. Dengar baik. Apakah Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh dengan benar-benar bebas, bukan paksaan, bersedia mengantar anak perempuan Bapak Ibu ke rumah Tuhan, ke hadapan Tuhan, untuk menerima peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari ini? Jika Bapak Ibu bersedia, jawablah bersama-sama, kami bersedia. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita habiskan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini di dalam suasana teduh dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Kami habiskan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada Tuhan, yang syukur kasih Tuhan baik, sebab Dia sangat baik. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Hidupku di dalam tangan-Mu, sejak pagi ku terbangun sampai ku berlari, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama sepanjang hidupku, oh, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Karena Tuhan Kau baik dan setia kami. Suaramu tuntun kami, tuntunku lewati api. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan Sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat
nyanyi kebaikanmu, sekali katakan ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari naik bersyukur kita. Ya, Bapak Ibu bersuka cita dan bersemangat hari ini, amin. Mulai, jangan mau kalah walaupun dua, tapi hari ini kan ini momen berbahagia, ini memulai khususnya kan spesial, istimewa kan. Jadi tolong kasih semangatnya. Atau semalam udah capek mungkin latihan, persiapan ada mungkin latihan mau hafal. Oke, tapi tidak mengurangi sukacita, amin. Siap ya, standby, ready, pengantin. Pengantin hari ini bersukacita, semangat, amin. Amin. Kalau tadi kurang sedikit lagi bisa dinaikkan, sedikit dong. Iya. Pengantin siap-siap, sekali lagi. Mungkin wanita kecapean. Sekali lagi deh. Pengantin memulai pada hari ini semangat dan bersukacita, amin. Amin. Ya lagi-lagi kita tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita bersama tepuk tangan Tuhan kita. Silakan Tuhan biasa. Hari ini hari yang terbaik Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari
Khusus hari ini ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan lewat ibadah sakramen pemberkatan nikah. Untuk itu ya Tuhan, Engkau yang mengurapi ibadah kami hari ini. Kiranya berkat Tuhan boleh mengalir sepanjang ibadah kami, bahkan sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang diagungkan dan dimuliakan. Terkhusus kedua mempelai, di mana Tuhan mereka hari ini menyerahkan dirinya kepada Tuhan, disatukan oleh pernikahan kudus. Tuhan, kami percaya Engkau yang menurunkan berkat atasnya, sehingga mereka mulai hari ini ya Tuhan menjadi rumah tangga yang berbahagia, menjadi rumah tangga yang penuh berkat Allah, berkat surgawi kiranya melimpah atas kehidupan mereka. Sebab mereka ya Tuhan telah memberikan diri, dipersatukan oleh Engkau di dalam pernikahan kudus ini. Memberkati Engkau Bapa, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan sebagai firman yang hidup, firman yang berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan Pak ya. Pernikahan saudara kita Raja dan juga Noni ya. Hari ini mereka sungguh berbahagia karena mereka telah ya berjanji sepakat untuk boleh dipersatukan Tuhan dalam perkawinan kudus ini. Ya, tadi pemimpin pujian mengangkat ya supaya bersemangat, tapi Nomi tadi saya lihat agak lemah ya, tidak semangat, senyum ya. Jadi jangan pikir masalah, berdoa saja sama Tuhan ya. Tetap tegar, tetap kuat ya. Supaya apa? Supaya kasih Tuhan nanti ya sukacita ya sepanjang hari. Karena hari ini lelah ya, dari pagi hingga sore bahkan malam ya. Dan minta kekuatan dari Tuhan, jaga hati, jangan pikiran kemana-mana ya. Fokus saja ya pada acara hari ini. Saya percaya kalau kita berdoa, Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati ya. Sekalipun kalian cerita Bapak kurang sehat ya, agak sesak ya, dan berdoa supaya Bapak tetap kuat bisa mengikuti proses pernikahan sepanjang hari ini ya. Baik, nah firman Tuhan hari ini saya akan bacakan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan untuk kita semua, terkhusus firman ini nanti adalah untuk kedua ya, si Joli atau kedua mempelai yang dijalankan firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, pernikahan merupakan ya rancangan Tuhan. Tuhanlah yang merancangkan sehingga adanya laki-laki dan perempuan, pasangan. Namun manusia ketika penciptaan Bapak Ibu Saudara, ya Tuhan hanya menciptakan laki-laki dulu. Nah, laki-laki dulu Bapak Ibu, enggak serta-merta perempuan. Ya. Kalau binatang berfirman Tuhan, maka jadilah binatang jantan dan betina. Ya. Otomatis dia langsung berpasangan-pasangan, baik yang di darat maupun yang di air atau di lautan. Tetapi manusia, kita tahu bahwa berfirman Tuhan diciptakan yang manusia itu, dan menyandingkan ciptaan dengan manusia itu dikatakan tidak ada yang sepadan, yang cocok, tidak ada yang mirip, karena memang jauh. Sekalipun mungkin maaf nih, ada spesies mirip manusia tapi tidak manusia kan.
Maka Allah kembali mencipta. Maka sesungguhnya wanita ini khusus, istimewa. Ya. Kenapa? Dia diciptakan ya setelah laki-laki. Karena melihat tidak ada yang sepadan. Bagaimana supaya sepadan? Allah merancang lagi yang namanya perempuan. Ya. Kalau tadi binatang berpasangan, manusia juga seperti itu, harus berpasangan. Karena bagaimana? Karena lewat itulah sesuai dengan firman Tuhan akan terjadi yang namanya beranak cucu lah. Memang 1 tahun ini bisa jadi kalian masih namanya honeymoon, masih bulan-bulan man atau masih tahun-tahun manis. Ya. 1 tahun ini mungkin masih bisa kalian lewati dengan enjoy. Sekalipun mungkin ada masalah, masih belajar menyampingkan masalah. Tapi kalau sudah bertahun, ya, udah punya anak, ya, saya yakin masalah akan lebih rumit. Ya, masalah lebih banyak. Jangan kita bayanginnya rumah tangga ini tidak bahagia. Memang baik, itu baik. Tapi situasi terburuk pun harus kita siapkan. Kita tidak ada masa pacaran ini. Masa pacaran tidak sama dengan masa berkeluarga, jauh beda. Ketika kita berpacaran, mungkin tidak susah bilang sayang. Adik saya, kabar saya. Tapi ketika berkeluarga, kata itu bisa berat. Lihat Bapak tua. Jadi pertanyaan serius Bapak lihat. Memang harus sudah siap dari sekarang. Intinya kalian tidak bisa kuat kalau kalian mengandalkan kekuatan, mengandalkan pikiran. Hanya satu yang bisa kita siap. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalannya. Artinya tanpa Tuhan kita tidak siapa. Tanpa Tuhan kita tidak akan jadi apa-apa. Percayalah, andalkanlah Tuhan. Libatkan Tuhan dalam rumah tangga. Itu raja, jadi kepala rumah tangga, harus bertanggung jawab, menghidupi, memelihara, merawat istri. Begitu juga Naomi menjadi istri bagi raja yang terus juga sekuat tenaga, sekuat usaha beserta dengan Tuhan. Engkau mampu menjadi ibu yang baik ke depan bagi anak-anakmu dan juga bagi suami. Untung Saul Halwan berdirilah di hadapan Tuhan. Dan Naomi Rustani Margun silakan juga berdiri dalam Tuhan. Saling bersalawat dalam Matius pasal 19 ayat 4 sampai ayat 6 sebagai titanika saudara. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Titanika ini mengandung 3 hal. Yang pertama, pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, yaitu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita saja. 2, pernikahan Kristen adalah karya Allah, suatu lembaga ilahi, karena Allah yang mempersatukan, karena itu Ia kudus. 3, pernikahan Kristen untuk seumur hidup tidak boleh diceraikan oleh manusia, khususnya saudara berdua. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya,
sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi diri sendiri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Setelah mendengar titah nikah yang telah disampaikan kepada, apakah saudara Raja untuk Saud Halomoan Sianipar bersedia melakukannya? Jikalau saudara bersedia, jawablah, saya bersedia. Saya bersedia. Baik. Kemudian pertanyaan yang sama saya tanya kepada Naomi. Ya, Naomi Rustani Marbu. Setelah mendengar titah nikah yang telah disampaikan kepadamu, apakah saudara bersedia melakukannya? Jikalau bersedia, jawablah, saya bersedia. Saya bersedia. Baik. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jemaat Tuhan dan kekasih, hadirin semuanya, mari kita mendengarkan pengucapan janji nikah oleh mempelai. Kepada Raja, ucapkanlah janji nikah kepadanya dan peganglah kedua tangannya dengan erat-erat. Saya Raja Untung Saud Halomoan bersedia menerima Naomi Rustani dan berjanji mau mengasihi engkau sebagai istriku, bagaikan aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat seumur hidupku. Saya bersedia menerima Rustani dan sebagai istri dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun duka, atau keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Saya berjanji akan memelihara dan bertanggung jawab akan kelahiran anak-anak Naomi Rustani dengan penuh kasih sayang dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baik. Demikian juga Naomi, ucapkanlah janji kasih kamu di hadapan calon suami. Saya, Naomi Rustani, bersedia menerima Raja Untung Saud Halomoan dan mau berjanji mengasihi engkau sebagai calon suamiku, bagaikan aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat seumur hidupku. Saya, Naomi Rustani, bersedia berjanji menerima Raja Untung Saud Halomoan sebagai suami dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun duka, atau keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Saya berjanji akan memelihara dan bertanggung jawab akan anak-anak yang dilahirkan dengan penuh kasih sayang, dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Baik. Setelah mendengar kita nikah saudara berdua sesuai dengan janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka saya sebagai hamba Tuhan meneguhkan memberkati pernikahan ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena itu apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di sini ada cincin terbuat dari logam mulia, tidak berkarat, tidak luntur, melambangkan cinta kasih berdua awet seumur hidup saudara, bahkan sampai maut memisahkan. Raja, ambillah cincin ini, sematkanlah di jari manis kekasihmu, katakanlah, terimalah cincin ini sebagai bukti cinta kasihku kepadamu. Terimalah cincin ini sebagai bukti cinta kepadamu. Begitu juga Naomi, ambillah cincin ini, sematkanlah di jari manis kekasihmu, katakanlah, terimalah ini sebagai bukti cinta kasihku kepadamu. Ini sebagai bukti cinta kasihku kepadamu. Bapa kami yang di sorga, pencipta dan pemelihara semesta, serta penebus manusia, teguhkanlah kasih saudara berdua ini, agar hati mereka tidak berubah, walau mereka harus menghadapi bermacam-macam kesulitan dalam hidup mereka. Kuatkanlah kiranya iman mereka dengan kasih yang lembut. Lindungilah mereka dalam perjalanan hidup mereka dari awal sampai akhir. Berilah mereka rezeki dan pimpinlah mereka sehingga bertumbuh dalam pengertian rohani yang sungguh-sungguh dan hidup suci, supaya mereka memasuki hidup berkelimpahan di dalam Engkau. Sekarang terimalah berkat Allah. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Di depan ini ada dua lilin menyala di sepanjang ibadat kita. Bagi Raja dan Naomi, ambillah lilin itu, satukanlah lilin itu, dan hidupkanlah lilin yang di tengah. Nanti menghadap jemaat mematikannya ya. Samping ke samping juga. Dari samping. Oh iya. Penyalaan ini merupakan simbol di mana dua insan bersatu dalam karakter yang berbeda, dalam sikap yang berbeda-beda. Biarlah dalam apapun keadaan situasi mereka, baik sulit, sukar apapun, dengan adanya sinar kemuliaan, cahaya daripada Roh Kudus, biarlah menerangi setiap kehidupan mereka, dan mereka juga tetap bersinar. Yang itu 1, 2, 3. Silakan balik.
masih ada lagi satu acara lagi. Kita berdiri berdua sebagai suami istri. Demikian juga jemaat dan hadirin dipersilakan mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita menyaksikan terlebih dahulu mempelai pengantin untuk memberikan persembahan pertama mereka, persembahan suruh mereka kepada Tuhan sebagai suami dan istri. Inilah persembahan pertama mereka, persembahan suruh mereka pada hari ini, di mana mereka telah menjadi satu, bukan lagi dua, bukan masing-masing tapi menjadi satu. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Kita akan satu nyanyian, kita akan mengumpulkan Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu dilanjutkan bersama kita untuk mempersiapkan mempersembahkan korban ucapan syukur kita. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak karena Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. sebagai pedoman hidup. Bacalah, berikanlah laki-laki ini penuntun hidupmu dalam membangun rumah tanggamu supaya menjadi keluarga yang berbahagia. Dan juga di sini sudah kita keluarkan akta nikah, namun untuk negara belum selesai, harus lurus dikatakan sipil untuk memperoleh pengakuan dari negara. Dusta segera ya. Terimalah. Kawalah istrimu, mintalah doa restu dari orang tuamu. Silakan. Duduk deh. Iya. Nah. Momen yang mengharukan di mana kedua mempelai mendatangi orang tua laki-laki sebagai penghormatan dan ucapan syukur terima kasih mereka, dan juga sebagai sungguh-sungguh mereka yang berdukungan doa berkat dari orang tua mereka, sehingga orang tua boleh menemukan berkat yang mendoakan anak-anaknya.
Baiklah Naomi, bawalah suamimu. Shine.